Bagaimana mengobati penyakit iri? Bagaimana mengobati penyakit iri? Yang pertama, ya, menyadari bahwa iri itu penyakit. Ini yang pertama, menyadari bahwa iri itu penyakit. Jadi kalau misalnya nggak sadar-sadar, ya mana mungkin dia akan membersihkan hatinya. Makanya saya katakan tadi, tidak sedikit orang-orang yang punya penyakit malah dirawat. Ya, punya penyakit malah dirawat. Seperti orang punya jerawat, malah dia apa? Dilus-lu sing suwe ya nang kono ya. Aja lunga-lunga. Itu mirip seperti itu. Jadi, orang punya penyakit kok dibiarkan? Karena dia tidak sadar itu penyakit. Makanya yang pertama kita harus sadar bahwa hasad ini penyakit. Dan penyakit ini harus dibersihkan. Ini yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Doanya apa tadi? Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Ya, a'udzubika min syarri qalbi. Ada juga doa yang lebih spesifik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10, ini doa banyak yang insya Allah diantara kita sudah hafal. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Terus apa? Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ghillal itu artinya apa? Iri. Ya Allah, la taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan di dalam hati kami perasaan iri. Ini adalah kiat yang kedua. Yang ketiga adalah menguatkan iman terhadap takdir. Ini salah satu yang bisa mengobati penyakit iri. Beriman dengan takdir. Ketahuilah, sekuat apapun usaha kita untuk menghalangi seseorang mendapatkan sesuatu, kalau Allah berkehendak tidak mungkin kita bisa menghalangi. Contoh, panjenengan pengen nikah sama si A misalnya, ya, sama wanita namanya si A. Bunga desa, ya, seorang bunga desa. Ternyata yang ngelamar si A ini banyak sekali. Panjenengan mau berusaha bagaimana caranya supaya dia panjenengan dapatkan. Kalau Allah berkehendak jenengan nggak dapat, ya nggak bakalan dapat. Jadi mau pakai santet, mau pakai apa namanya itu, pelet, ya, tahu pelet? Bukan makanan lele, ya. Panjenengan mau pakai apa saja, kalau memang Allah berkehendak dia nikahnya bukan sama jenengan, nggak akan bisa. Ini iman dengan takdir. Ketika seorang beriman dengan takdir, maka dia akan dibantu untuk mengusir penyakit iri. Yang keempat, dan ini yang paling berat, ya, yang paling berat adalah berbuat baik kepada orang yang kita dengki. Berbuat baik. Wabut Bang. Semakin kita dengki, semakin kita berbuat baik sama dia. Bisa enggak? Makanya saya katakan apa? Berat. Tapi efeknya luar biasa. Jadi kalau nafsu kita ini mendorong untuk memfitnah orang yang kita dengki, malah kita memaksa lisan kita untuk memuji-muji dia. Ini Masya Allah. Ya. Misalnya ada kecemburuan, ya, ada kecemburuan antara dua orang yang sedang mengincar satu jabatan. Bawaannya kalau sudah cemburu pengennya menjatuhkan. Tapi berusaha untuk mengangkat. Ketika ditanya, gimana menurut kamu si A? Ya, ditanya sama atasannya tentang rekan saingannya itu, bagaimana menurut kamu si A? Lisan itu pengen ngomong, oh pak si A gue pancen ketone si apik, padahal jelek, dia itu suka ini, pengennya kayak gitu. Tapi karena ingin mengusir penyakit iri dari hati, maka dipaksa
Pak, memang orang itu kelihatannya bagus Pak, tapi memang bagus beneran Pak. Jadi dipaksa, lisan ini dipaksa supaya berbuat baik sama dia. Ya. Ketemu sama dia, ya, pengennya mukul dari belakang, tapi begitu terus arep gutul terus ngelus-ngelus. Memaksa diri untuk berbuat baik kepada orang yang kita dengki. Ini 4 cara di antara cara-cara untuk mengobati penyakit iri.